Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali tak henti dan tak putus kalimat puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa masih memberikan rahmat-Nya kepada kita, hingga dengan itu Allah berikan kita kemampuan, kesanggupan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan hidayah-Nya untuk kita semua, hingga dengan diantara kesempurnaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dijadikannya hamba itu tahu dan kenal, mengetahui hakikat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia miliki dan apa yang dia nikmati di kehidupan dunia ini ataupun yang ada pada dirinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu tahu dan kenal dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Kemudian Allah tumbuhkan rasa syukur kepada hamba tersebut atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan nikmat hidayah, iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa menyempurnakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hingga akhir hayat kita. Karena pada hakikatnya kewajiban ibadah kepada Allah sampai kematian mendatangi kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan untuk bersyukur, untuk bisa menyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dan dimampukan senantiasa bisa menjaga kualitas iman, kesehatan hati kita, kesehatan iman kita, terbersihkan dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kekufuran yang bisa menghapuskan semua amalan kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Maka hampir setiap habis sholat di masjid ini, subuh dan maghrib, senantiasa ada majlis ilmu. Timbul pertanyaan bagi kenapa seorang itu harus berilmu, sedikit-sedikit majlis ilmu,
sedikit pengajian. Imam Ahmad menjawab, karena memang an-nasu ilal ilmi ahwaju minat ta'am wasyarab. Karena memang kita ini sebagai manusia itu butuh kepada ilmu daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Kalau kita makan dan minum itu butuhnya yahtaju marotan au maroten, butuh satu kali atau dua kali, akan tapi ihtiyajuhum ilal ilmi bi'adadi anfusihim. Kebutuhan seorang hamba itu kepada ilmu itu sesuai dengan jumlah dia bernapas. Jadi inilah kalau kita mengapa harus mencari ilmu, kenapa harus pengajian lagi? Karena pada hakikatnya kita ini butuh ilmu. Kalau kita bicara masalah ilmu, tentu yang ada pada tasawur kita, pandangan kita, gambaran kita, sumber ilmu itu cuma dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang maksud inilah ilmu mamdudah, mahmudah, ilmu yang terpuji, ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauzi menerangkan? Karena ilmu itu merupakan warathatul anbiya, tirkatul anbiya. Ilmu itu warisannya para nabi. Karena nabi tak mewariskan ilmu, tak mewariskan dirhaman wala dinar. Akan tapi nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan nabi itu, maka sungguh dia telah mengambil sesuatu yang bermanfaat, yang beruntung baginya. Maka fungsinya kita untuk berilmu. Setiap habis sholat bermajlis di masjid lain, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang lain kita bermajlis. Karena memang kebutuhan kita kepada ilmu itu luar biasa. Ilmu itu merupakan hayatul qulub, kata Imam Qayyim Al-Jauzi. Ilmu itu merupakan penghidup kehidupan hati seseorang. Wa nurul basair, dan cahaya basirah, walazzatul uqul, dan kenikmatan bagi setiap orang-orang yang berakal. Dan dengan ilmu juga wa huwa midanul ladzi yudanu bi a'mal wal aqwal wa ahwal. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan ilmu itu juga merupakan sebagai timbangan, tolak ukur barometer seseorang itu dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam halnya. Jadi orang itu kalau bicara kelihatan dia, Pak, dia berilmu apa tidak. Mungkin kalau kita kemarin masih panas-panasnya waktu sesi debat kemarin, debat presiden, cawapres itu, kelihatan siapa orang-orang tak berilmu, Pak. Jadi orang kalau sudah bicara, berkata, itu kelihatan dia tuh orang ilmu, orang berilmu apa tidak. Maksudnya ilmu inilah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada seorang artis ataupun binatang film yang lainnya bicara masalah ilmu agama syar'i, kelihatan dia itu berilmu apa tidak. Karena ilmu itu wal midan alladzi yudanu bihil aqwal wal a'mal wal ahwal. Ilmu itu merupakan barometer tolak ukur seorang dalam bicara, dalam berbuat, beramal, dan dalam segala tindak tanduk halnya. Katanya ustadz, tapi kok tidak beradab, berarti tidak berilmu. Katanya orang tamatan pesantren, tapi bicaranya tak berilmu, berarti tidak berilmu. Karena ilmu inilah menjadi tolak ukur seorang itu berilmu dalam berkata, berbuat, dan akhlak tindak tanduknya. Maka disinilah pentingnya kita, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam majelis ilmu itu. Karena ilmu ini merupakan penentu ataupun sesuatu yang bisa menjelaskan suatu hal yang subhat dan samar-samar. Sehingga Imam Qayyim Al-Jauzi mengatakan kemarin, dengan ilmu seseorang itu bisa istibanatul ma'ruf alal munkar. Jadi jelas betul, Pak, antara kebaikan dan kemungkaran. Tapi kalau tak pakai ilmu, hanya mengandalkan akal dan logika, maka akan terjadi penyakit istibahul munkar alal ma'ruf. Samar antara kemungkaran dengan kebaikan. Ini pentingnya ilmu.
Apalagi kalau kita dalam berilmu ini ada skala prioritasnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Skala prioritas kita dalam berilmu adalah bagaimana kita mengenal Allah. Al-ilmu ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, wa ma'rifatu dinul Islam. Kenal Allah, kenal Rasulullah, kenali Islam, sehingga ada rasa cinta terhadap Allah, Rasulullah, Islam. Kalau cinta kepada Allah berarti melakukan perintah Allah, meninggalkan larang Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW mengikuti apa saja yang diajari teladan Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang, dibenci oleh Rasulullah SAW. Cinta kepada Islam berarti melakukan pengamalan terhadap syariat-syariat Islam. Jadi kalau sudah ada ilmu, ada cinta, akan ada pengorbanan. Orang itu akan berkorban, mengutamakan Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai ahaba ilahi mimma siwahuma, lebih mereka cintai Allah dan Rasul daripada yang lain. Ini pentingnya kita dalam berbasis ilmu. Banyak dalil-dalil yang mengutarakan keutamaan ilmu, diantaranya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau hadis lain, mattama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nadalat alaihimus sakinah. Dan seterusnya. Kami rasa banyak asatid-asatid lain yang menyampaikan keutamaan orang itu berilmu syar'i. Sekarang kita butuhkan ilmu syar'i, Pak. Bukan berarti kita menyampingkan ilmu dunia yang lain. Selama itu ilmu itu bisa menopang, ya, memberikan kita kekuatan dalam beribadah dan dekat kepada Allah, maka itu tidak ada larangan. Tapi ada hal-hal yang harus utama kita ajarkan pada diri kita, keluarga kita, generasi kita, bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan mengenal Islam. Bila Bapak, Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Nur Muhammad, pada pertemuan sebelumnya, maaf kami tidak bisa hadir karena ada kepentingan keluar kota. Sekarang kita lanjutkan atau kita ulang sedikit dalam bab yang ke-6 dalam kitab Ighasatul Lahfan, bahwasanya fi annahu la sa'adata lil qalbi wala ladata wala na'ima wala solaha illa bi ayyakuna Allah wa ilahu wa fatirahu wa. Bab yang ke-6, bahwasanya tidak ada kebahagiaan dalam hati, kenikmatan dan kelezatan bagi hati, dan tidak ada kebaikan illa bi ayyakuna Allah wa ilah, kecuali dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Kenapa harus demikian, Pak? Ini kan ada pertanyaan, karena Imam Qayyim al-Jauzi mengatakan tidak ada kebahagiaan dalam hati seseorang, tidak ada kenikmatan dalam hidupnya, dalam hartanya. Dia tidak merasakan nikmatnya harta, tidak merasakan nikmatnya hidup, karena hatinya tidak bahagia. Kecuali bi ayyakuna Allah wa ilah, dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Wa huwa ma'budah wa ghayatun matlubah, dan Allah lah tujuan yang diibadahi dan Allah tujuan yang dia maksud, yang dia cari. Wa aba ilahi min kulli ma siwa, dan Allah lebih dicintai daripada yang lainnya. Kenapa harus demikian? Kemarin dikatakan oleh Imam Qayyim al-Jauzi, kebahagiaan dalam hati, kenikmatan itu tidak akan pernah bisa dirasakan, atau kebohongan itu kalau orang itu bahagia kemudian dia tentram, tenang, sementara dia tidak beribadah kepada Allah, itu dusta. Kebahagiaan yang semu. Tapi kebahagiaan dalam hati, ketentraman, kenikmatan dalam hati itu akan ada tatkala menjadikan Allah yang diibadahi. Kenapa? Poin awal kemarin bahwasanya maklumun anna kulla hayyin siwa Allah subhanahu min malakin aw insin aw jin aw hayawan fa huwa fakirun ila jalbi ma yanfa'u wa daf'u ma yadur. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu, Pak, butuh kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Kenapa tidak ada kebahagiaan dalam hati, kenikmatan dalam hati, kecuali dengan menjadikan Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Karena manusia itu
membutuhkan sesuatu yang bermanfaat. Dia butuh bahagia, butuh ketenangan, kenikmatan, butuh kesuksesan dalam hidupnya, butuh jabatannya, butuh kekayaannya, butuh sehat. Dan manusia itu juga butuh sesuatu yang dapat menghindarkan dia, menyelamatkan dia dari sesuatu yang tidak dia cintai atau madorot yang membahayakan. Manusia itu butuh untuk tidak sakit, berarti dia ingin sehat. Waktu manusia itu butuh kondisi dia itu dalam keadaan tenang, berarti supaya tidak gelisah. Manusia itu ingin dia selamat dari rasa takut, hilang rasa cemasnya, kekhawatiran yang tidak menentu ingin hilang. Itu pada hakikatnya kebutuhan manusia. Jadi manusia itu butuh sesuatu yang membuat dia itu manfaat dan menjauhkan dia dari yang tidak bermanfaat atau madorot. Dan semua itu ada pada Allah. Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa menolak manfaat, Allah berikan madorot, dan Allah yang bisa mengangkat madorot. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Itu yang kita baca ketika salat. Habis berzikir itu. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Jadi semuanya ada pada Allah. Mengapa kebahagiaan itu tidak dalam hati tidak bisa dirasakan, kenikmatan dalam hati tidak akan tercapai kalau tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Kenapa? Karena Allah yang bisa mendatangkan kebahagiaan, Allah yang bisa menolak madorot, bahaya. Itu kebutuhan manusia. Maka kita harus paham bahwa yang memberikan manfaat itu Allah, yang memberikan madorot itu Allah, yang bisa menolak madorot itu Allah, yang bisa mengangkat manfaat itu Allah. Semuanya Allah. Jadi 4 perkara ini sudah terkumpul semuanya pada Allah. Kalau memang kita meyakini, beriman bahwa Allah yang bisa memberikan manfaat, kenapa kita harus mencari manfaat pada selain Allah? Kalau memang Allah yang bisa memberikan kebahagiaan dalam hati, kenapa kita harus mencari kebahagiaan lain pada selain Allah? Jadi kalau memang sesuatu itu pada Allah membuat kita bahagia dan tenteram, kenapa harus kita mencari keridhaan manusia? Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, walam apa ini hadis dhaif, namun matan dari hadis qudsi ini kami dapatkan dalam kitab Ayyuhal Walad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ya abdi matasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Hai hambaku, apa pedulimu dengan selain aku, padahal kamu menikmati, merasakan kebaikan-kebaikan dariku. Amma anta asammu au ta'laula tasma, apakah kamu itu tuli dan buta? Jadi kita kembali pada bab ini, bahwa kebahagiaan dalam hati, ketenteraman, kenikmatan dalam hati itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan beribadah kepada Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat itu adalah Allah, yang bisa menolak madorot adalah Allah. Sementara kebutuhan kita manusia, jin ataupun malaikat, mereka butuh pada sesuatu yang bisa membuat dia bermanfaat. Ketentraman, kesehatan, kekayaan, kenikmatan dunia. Dan dia butuh kepada sesuatu yang menolak dia dan bahaya. Tak mau sakit, tak mau miskin, tak mau capek, dan tak mau sedih, dan tak mau takut. Semua itu ada pada Allah. Makanya mengapa Allah menjadikan sumber kebahagiaan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu poin yang pertama yang kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu wajih husani. Kenapa kebahagiaan dalam hati tidak dapat diperoleh, kenikmatan, ketenteraman dalam jiwa tidak bisa kita nikmati? Yang pertama tadi itu. Yang kedua, annallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi jami'ah li ma'rifatihi
wal inabatu ilaihi wa mahabbatuhu wal ikhlasu lah. Fa bidzikrihi tatma'innul qulub. Kenapa? Dengan beribadah kepada Allah baru akan tentram, baru akan bahagia hati itu. Karena yang kedua, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk beribadah semuanya. Allah ciptakan makhluk semua untuk beribadah. Sebagaimana yang kita sering dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Kita paham itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya untuk beribadah semuanya. Lima rifatihi, dan juga untuk mengenal Allah. Jadi beribadah dengan mengenal Allah baru akan sempurna ibadah seseorang. Jadi kalau kita mengenal Allah, Allah yang memberikan kesehatan, Allah memberikan kekayaan, Allah yang dapat menolak bahaya, Allah memberikan bahaya, Allah memberikan ketentraman jiwa, Allah menghilangkan rasa takut, rasa cemas. Kalau kita kenal dengan asma dan sifat Allah, maka kita akan ta'alluq, hanya tergantung kita hanya kepada Allah. Jadi sekarang ini sering banyak orang tidak tahu, kadang-kadang tiba-tiba ada sakit cemas, tidak tahu apa yang dicemaskan. Kadang-kadang diuji oleh Allah dengan musibah, dengan kehilangan, ada trauma, rasa takut yang berlebihan, sehingga membuat seorang itu lupa kepada Allah. Bahkan tidak mau sholat, tidak mau makan, tidak mau keluar, karena cemas dengan masa depannya. Tapi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari apa yang kita lakukan ini kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang bisa mengangkat. Sesuatu yang datang manfaat bagi kita, Allah yang berikan manfaat, dan Allah juga lah yang bisa menolak itu semua. Hal ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada sahabat Ibnu Abbas kala beliau masih kecil, sekitar umur 9 dan 8 tahun atau 8 tahun. Rasulullah SAW mengingatkan, berikan nasihat masalah tauhid ini kepada Abdullah bin Abbas. Yang kata masyhur, mungkin di antara kita sering mendengar hadis itu, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Lawit taman wa'lam lawit taman nas alayhi yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Wa lawit taman nas alayhi yadurka bi syai'in la yadurka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Rufiatil aqlam wa jafatis sufuh. Hai anak kecil, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jaga larangan dan perintah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan mendapatkan Allah senantiasa bersama kamu dalam setiap kebutuhan kamu, pertolongan untuk kamu. Tapi mana nas, walaupun manusia berkumpul untuk beri kamu manfaat, keselamatan, kemenangan, takkan bisa itu terwujud kecuali itu atas kehendak Allah untuk kamu. Walau tamanas ala yadurka bisyai la yadurka bisyai. Walaupun manusia itu berkumpul semuanya se-Indonesia ini untuk berikan kamu musibah, kecelakaan, kemudaratan, tidak akan bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah. Rufiatil aqlam wa jafatis sufuh. Tinta kolam sudah diangkat dan tinta sudah kering. Maknanya sudah takdir, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih bisa ya Pak ya. Ya. Belum Pak. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala, mengapa beribadah kepada Allah bisa membahagiakan hati, bisa mententeramkan jiwa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya semuanya itu untuk beribadah kepada Allah dan mengenal Allah. Dan orang tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak kenal Allah, Pak. Karena yang mendatangkan kebahagiaan itu Allah. Orang tidak akan pernah berani kalau dia tidak kenal Allah. Orang tidak akan tentram, tenang hidupnya kalau dia tidak kenal Allah. Karena yang memberikan ketenangan, tentraman itu Allah, Pak. Ini tauhid rububiyah, menjadikan Allah
Salah satu diibadahi uluhiyah dan mengenal asma dan sifat Allah, tauhid asma wa sifat. Yang ini harus kita yakini dalam diri kita dengan mengilmu itu semua. Jadi masalah hati ini masalah hal yang luar biasa menanamkan kita pada tauhid, bukan masalah hasad, iri, dengki, bukan. Tapi masalah ighasatul lahfan, masalah hati ini yang Ibnu Jauzi mengatakan bagaimana seorang itu betul-betul mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah, mengharap wajah Allah. Jadi kalau kita mengharap ridhonya Allah, wajahnya Allah, tak butuh dengan pujian manusia, tak takut dengan cacian manusia. Itu ikhlas, tidak bertambah taat dengan dipuji, tidak berkurang ketaatannya dengan dicaci. Itulah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inabatu ilaihi. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan bisa kembali, mau kembali dan bertobat kepada Allah. Supaya hamba itu bertobat. Jadi Allah kasih kita ujian itu supaya kita kembali kepada Allah. Allah kasih kita musibah supaya kita kembali kepada Allah. Jadi banyak cara Allah itu memberikan hidayah kepada hambanya dan bentuk kasih sayangnya. Allah uji hamba itu supaya dia dekat. Tidak jarang, tidak sedikit di antara kaum muslimin sekarang ini dengan dikasih sakit baru ingat ke Allah kan. Silakan Pak. Ya Pak, barakallahu fiik. Jadi seseorang kalau dalam masalah beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia itu walaupun orang pedalaman secara fitrah dia itu sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullu fatalahu syaiton. Bunyi aku ciptakan hambaku dalam keadaan fitrah bertauhid, kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatalahu syaiton, maka setan menjadi mereka, atau kullu maulidin yulad wala fitrah. Ini yang jadi pertanyaan kita, bagaimana dengan kondisi hukumnya mereka ketika mereka tidak tahu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti ulama berpendapat dalam sana, orang yang kondisi masa fatrah yang terjadi kosong zaman kerasulan, sekarang kan tidak ada lagi nabi. Mereka dihukumi bagi mereka yang tidak mengenal syariat, bagi mereka yang tidak memaham dan belajar syariat, masalah bagaimana beribadah kepada Allah, itu mereka ketidaktahuan mereka dimaafkan. Tapi hakikat fitrah mereka untuk beribadah kepada Allah ada, kewajiban mereka untuk mengenal Allah ada. Nanti ada ulama mereka masa fatrah itu bagaimana? Apakah masa fatrah itu nanti mereka akan dibangkitkan ketika mereka tidak tahu, kemudian mereka dibangkitkan, kemudian ditanyakan tentang Allah, kemudian beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, maka mereka masukkan jannah. Nanti ada ulama bahas masalah itu Pak, kaitan dengan bagi mereka yang masa fatrah. Namun kewajiban untuk thalabul ilmi, ya sekarang tidak ada lagi, kayak media sudah banyak, kecuali yang mereka yang pedalaman, yang badui, yang tidak tahu apa-apa, mereka tetap dihukumi majhul, jahlul mereka itu, jahalnya mereka itu bisa diuzur Pak, diuzur karena tidak sampainya, belum pahamnya hujah. Tapi kalau bulughul hujjah, kita bicara masalah bulughul hujjah atau fahmul hujjah, bicaranya sudah beda nanti Pak ya. Bulughul hujjah, hujjah sudah sampai Pak dengan diutusnya Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Tapi fahmul hujjah itu masih memberikan seorang itu uzur karena dia tidak paham masalah Al-Quran, belum paham masalah ini itunya.
Nanti kewajiban kita semuanya, dan nanti bagaimana hukum mereka, apakah kita menghukum mereka orang kafir nggak, ataupun mereka orang dolim. Kalau mereka belum sampai hujah atau tidak paham hujah, tidak bisa dihukum. Di akhirat mereka akan dibangkitkan, kemudian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan tentang Allah kepada Rasulullah, suruh beriman, maka beriman, maka dimasukkan jannah. Ini kita bahas masalah akidah, walaupun nanti ada perbedaan ulama yang mengatakan kondisi seperti itu ya. Bagaimana sikap kita mereka? Kita wajib sampaikan, Pak. Sampaikan mereka tentang ilmu ini. Dan bulughul hujjah, sampainya sudah dengan turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an rahmatan lil alamin. Pahamnya atau tidak tahunya masih bisa diukur. Insyaallah, Allahu barik. Gitu Pak ya. Kita turunkan dikit. Masih ada Pak ya? Masih? Kemudian wa mahabbatuh wal ikhlasu lahu. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta itu hanya kepada Allah dan karena Allah. Kadang orang itu kecewa karena cintanya berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini banyak terjadi pada anak-anak muda yang mereka semaran, yang kena mabuk setan itu, akhirnya mereka gilanya luar biasa kepada pasangan lawan jenisnya. Kalau ditolak cintanya gila karena tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasullah, ikhlas baik dalam segala perbuatan amal lahir ataupun amal batin. Maka kenapa kebahagiaan itu bisa diraih? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya itu untuk beribadah dan mengenal Allah. Maka orang yang beribadah kepada Allah dan kenal Allah dan inabah dan cinta Allah, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Bahagia dalam hati, ketentram dalam hatinya. Tapi kalau sudah Allah tidak ada di hatinya, maka tidak akan pernah merasakan ketentraman, ketenangan. Makanya kita sering dapatkan pasien-pasiennya Dokter Utomo itu kadang luar biasa Pak, kegelisahan. Padahal mobilnya sudah Pajero sama Fortuner itu, HP-nya kiri kanan. HP-nya kiri kanan, bahkan dari besarnya HP tertutup wajahnya Pak. Kurang apa? Kalau gitu. Tapi karena tidak ada Allah di hatinya, tidak ada kecintaan kepada Allah kadang-kadang atau lemahnya itu, sehingga setan bisa menepis, bisa mengalahkan mereka. Dominasi rasa takut pada selain Allah lebih tinggi. Akhirnya stres, cemas yang berlebihan, tidak ada ketentraman dalam hati. Fa bidzikrihi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan, menenangkan hati, Pak. Kita paham dan kita tahu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah itu akan menenteramkan, menenangkan hati. Wa taskunu nufusahum, dan akan sakinah. Taskunu sakinah, tentram, tenang hati seorang yang cintanya hanya kepada Allah, ikhlasnya karena Allah. Semua thalabul ilminya karena Allah, maka dia akan merasakan ketentraman, ketenangan. Makanya Fudail bin Iyad, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Utlubul ilma fa inna talabahu lillah khasyah. Fa inna ta'allamuhu lillahi khasyah." Belajarlah ilmu syar'i, ilmu agama, karena belajar ilmu agama itu karena Allah akan menghasilkan rasa khasyah, rasa takut. Kalau kita belajar untuk debat, belajar untuk cari titel, tergelar, tidak ada apa-apanya. Karena ilmu bukan untuk diamalkan. Tapi kalau ilmu tidak amalkan, rasa takut pada Allah akan timbul. Maka Imam Ghazali dalam kitab beliau itu Ayyuhal Walad mengatakan, Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa diamalkan berarti orang gila. Wal amal bila ilmi lam yakun. Kalau amal dan tanpa ilmu tidak akan pernah ada. Makanya di sini penting kita bermajlis ilmu, setiap tempat bermajlis ilmu yang kita datangi karena kebutuhan kita kepada ilmu. Wa taskunu nufusahum, dengan cinta dan mengenal Allah, orang itu akan tentram, tenang hatinya. Wa bi ru'yatihi fil akhirah taqirru uyunahum, dan melihat Allah nanti di akhirat akan membuat hatinya tentram, tenang. Jadi qurrata a'yun, penyejuk jiwa, salat itu dah penyejuk jiwa, tentram hati. Dan di akhirat orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah akidahnya.
Al-Sunnah wal Jamaah bahwasanya seorang mukmin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan adalah nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang ada di jannah. Jadi kita bisa melihat wajah Allah tanpa hijab. Maka padahal kita sudah diberikan kenikmatan apa saja yang kita inginkan ada. Kenikmatan yang paling agung nanti di jannah seorang itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah yang memberikan kasih sayang kepadanya, Allah memberikan kenikmatan dunia kepadanya. Wala an'amu liqulubihim, tidak akan ada kenikmatan bagi hati mereka minan nadri ilaih, kecuali hanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wa sima'u kalam, dan mendengarkan kalam Allah. Bila wasitah, tanpa ada perantara, tanpa hijab. Walam yu'tihim fid dunya syai'an khair lahum wala ahabba ilaihim wala aqarru li uyunihim minal iman, dan tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang lebih nikmat, lebih baik, lebih dia cintai, lebih Allah cintai kepada mereka, dan lebih menenangkan hati mereka daripada keimanan dan kecintaan dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Jadi, makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah kita sampaikan, innallaha ta'ala yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib wa man utiyal iman faqad ahab. Punya Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Dan Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Dan barang siapa yang Allah berikan iman, akan dia dicintai oleh Allah. Maka tidak ada kebaikan yang lebih baik dan kenikmatan lebih nikmat di dunia ini kecuali seseorang itu diberikan iman. Kita diberikan iman, bisa beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, wa mahabbah, dan cinta kita kepada Allah, wa syauq ila liqa'ih, dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita saja kadang sudah lama pergi keluar kota, kita rindu untuk bertemu dengan pasangan, bertemu dengan anak kita. Ini kita rindu bertemu dengan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita segala-galanya. Tidakkah ada kerinduan di hati kita di dunia ini untuk cepat bertemu dengan Allah? Hanya hati-hati yang bahagia, hati-hati yang hiduplah yang hanya ingin bertemu dengan Allah. Makanya Al-Ghazali dalam kitab beliau itu Alil Walad, beliau mengatakan bahwasanya menceritakan tentang bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dunia ini ibarat sangkar burung bagi orang-orang yang beriman dan kandang hewan bagi orang-orang yang tidak beriman. Sangkar burung itu Pak, kalau dibuka langsung keluar burungnya Pak. Orang-orang beriman ini ada peluang untuk dia senantiasa bersegera. Tapi kalau kandang ternak, kandang hewan, walaupun sapi di dalam itu Pak dibuka kandang kasih makan aja, dia akan keluar Pak. Bedanya itu antara orang beriman dan orang kafir. Jadi menyikapi ini semuanya, bahwa orang-orang yang hidup dunia, orang-orang beriman tidak ada kenikmatan dan kebaikan yang lebih baik dan lebih nikmat dalam hati seorang mukmin kecuali Allah berikan dia hidayah. Allah berikan dia iman, kecintaan kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita bisa taat dan beribadah kepada Allah. Ini pemberian dari Allah yang luar biasa di dunia. Rindu kepada Allah, kau bahkan kalau tidak sholat berjemaah ke masjid itu gelisah. Bahkan luar biasa, ada yang tidak sempat untuk baca Al-Quran itu gelisahnya, ada yang kurang dalam hidupnya. Berarti Allah menghidupkan hatinya, Allah rindu. Ditanamkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hati kita selama kita dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang agung, bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah nanti. Kami akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.